bagaimana kita harus tetap bekerja, berkinerja dalam kondisi yang serumit ini. Padahal pada kondisi yang sama, larangan-larangan juga kan muncul. Larangan mudik, larangan ini, larangan banyak lah Pak. Selain juga kita ketakutan atau karena kita juga ini dengan COVID-19. Jadi artinya dengan banyak tekanan seperti itu, dengan banyak kondisi constraint seperti itu, justru menuntut kita untuk berpikir kreatif Pak selaku pemimpin. Pelatihan kepemimpinan administrator bertujuan untuk mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial administrator. Untuk menuju visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menjadi instansi yang melayani di bidang pertanahan yang berstandar dunia. Kami berkembang dari berbagai tantangan yang telah menanamkan benih-benih keahlian untuk menorehkan prestasi demi kebanggaan dan martabat bangsa. Ini adalah manifestasi pemikiran kreatif dari setiap insan PAL Indonesia dengan menerapkan 4 tata nilai budaya kerja kami, yaitu sinergi, heart-centered, inovatif, dan performance. Maka produk yang kami hasilkan selalu menjadi produk dengan kualitas terbaik. Pembangunan kapal perang, pembangunan kapal niaga, di bidang energi, di bidang kelistrikan, jasa pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul. Ya, saya kira sebuah kerjasama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Ya, kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri. Kita juga perlu sebuah fondasi yang kuat, sebuah nilai yang menjadi panduan kita untuk bergerak. Hari ini juga saya ingin menetapkan akhlak sebagai core value. Sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan, akhlak adalah nilai utama BUMN yang juga merupakan transformasi human capital dalam meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta. Kegiatan pelatihan pemimpinan ini sangat bagus. Selain menambah knowledge pada diri peserta, semoga dari pemaparan materi yang disampaikan juga bermanfaat serta dapat diimplementasikan di tempat kerja para peserta. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa bangsa kita telah melakukan pengembangan teknologi terutama bidang kemaritiman yang memang hal ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Semoga pelatihan seperti ini dapat dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti dari Sekdirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Terima kasih PT PAL yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk melakukan studi lapangan di PT PAL. Banyak pelajaran yang bisa kami dapatkan dari PT PAL, mulai dari manajemen kinerja, manajemen resiko, kemudian penerapan teknologi dan informasi. Semoga hal ini bisa diterapkan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sukses selalu, ATR BPN maju dan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Gunawan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Luas. Setelah melakukan studi lapangan ke PT PAL Indonesia Persero, saya sangat terkesan dengan konsep transformasi budaya yang dilaksanakan di PT PAL Indonesia Persero. Karena salah satu poin penting
dari nilai budaya tersebut adalah di mana pimpinan dan karyawan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Samping itu mereka juga meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka untuk meningkatkan dan meraih pasar di level domestik dan internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksam Sodak, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, menyampaikan terima kasih kepada PT PAL Indonesia Persero yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan studi lapangan. Banyak hal yang bisa diperoleh selama masa studi lapangan, antara lain berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, yang antara lain meliputi integrity, enthusiastic, innovation and creativity, building business partnership, dan business equipment. Dari manajemen kinerja PT PAL Indonesia dapat kita petik bahwa untuk peningkatan kinerja ada nilai-nilai organisasi yang harus diinternalisasi sampai kepada level individu dan tidak takut melakukan perubahan budaya untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk kepuasan pelanggan dan menjaga standar produk harus ada SOP ataupun standar kinerja yang diterapkan secara disiplin dengan adanya pengendalian di semua lini untuk manajemen risiko. Sehingga setiap kegiatan ataupun bisnis proses harus selalu memperhitungkan risiko yang akan dihadapi. PT PAL Indonesia Persero mempunyai visi perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia. Adalah organisasi yang sangat baik menuju perusahaan berkelas dunia yang berkelanjutan dengan mengedepankan transformasi budaya dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan lembaga kita pada Renstra ATR BPN 2020-2024 mempunyai visi pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan bersinar dunia. Ayo semangat mewujudkannya. PT PAL berkomitmen untuk mengutamakan kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen. Kerja keras yang selama ini secara konsisten dilaksanakan oleh PT PAL mentransformasi PT PAL menjadi perusahaan yang qualified di tataran dunia. Transformasi yang dilakukan oleh PT PAL baik di bidang manajemen, standarisasi produk, dan pelayanan dapat dijadikan benchmark untuk diadopsi oleh perusahaan-perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Triastono, Jabatan Kasubdit Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah 2. Kesan saya terhadap PT PAL Indonesia, khususnya saya tertarik dalam penerapan manajemen teknologi yang dikembangkan PT PAL telah diakui dunia luar demi prestasi anak bangsa dan keutuhan NKRI. Pertahankan terus, maju dan sukses selalu. Adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri perkapalan yang bertujuan untuk membantu pemerintah di dalam pengembangan sektor kelautan atau kemaritiman. Ada beberapa poin yang penting yang bisa kita ambil di dalam pengembangan sistem manajemen PT PAL ini adalah satu, bahwa manajemen berisiko, manajemen penganggaran, dan manajemen kinerja telah diterapkan secara penuh dan baik di dalam pengelolaan perusahaan tersebut dan telah mengeluarkan beberapa ide-ide yang merupakan suatu panduan yang dituangkan di dalam buku etika usaha dan etika kinerja, yang mana buku ini merupakan pedoman bagi seluruh unsur-unsur yang ada di dalam manajemen PT PAL itu sendiri. Saya Azman Hadi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko. Setelah mengikuti studi lapangan ke PT PAL Indonesia Persero ini, saya memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan baru bagaimana perusahaan sebesar PT PAL Indonesia mampu bersaing di pasar global. Prestasi demi prestasi yang diraih oleh perusahaan merupakan bukti bahwa peningkatan daya saing melalui transformasi digital memberikan dampak yang positif. Semoga apa yang saya dapat selama studi lapangan ini dapat saya terapkan di tempat kerja saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Membi Untung Pratama dari Kantor Pertanahan Kota Batam. Studi lapangan ini sangat berguna bagi kami karena kami dapat belajar mengenai strategi komunikasi, digital informasi, transformasional kepemimpinan, dan juga manajemen risiko. Terima kasih kami kepada PT PAL Indonesia Persero
PPSDM Kementerian ATR BPN dan pembina kami Bapak Ahmad Taufik sehingga kami dapat mengikuti studi lapangan ini dengan baik. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semangat pagi. Saya Widya Eswala, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT PAL, direksi beserta jajaran yang telah menerima kami dan memberikan informasi terkait kegiatan studi lapang. Dan juga terima kasih pada kelompok 3 yang telah bekerja cerdas dan bekerja ikhlas sehingga kita sama-sama bisa menyelesaikan laporan kelompok untuk studi lapang ini. Salam sehat, salam hormat, dan salam sukses untuk kita semua.